Cek. Fauzan. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Sambil menunggu yang lainnya. Jackson. Diah Arsil Paraswati. Hadir, Pak. Sambil jalan sebentar. Sebentar lagi saya sampai rumah, kita sambil nunggu yang lainnya. Ahmad Taufandi. Hadir? Hadir, Pak. Arif Gabrin. Jadi kemarin kita sudah praktikum kalibrasi open, ini lebih mudah kalian di dalam memahami performance testing ya, performance testing, nanti performance alat ya, performance testing, dan yang diambil contoh lebih mudah saya pilih memang kalibrasi open ya. Nah, kita akan menggunakan open, biasanya open digunakan di dalam pengujian kadar air ya, kadar air misalnya dalam beras ya, dalam bulir beras ataupun dalam kopi ya, biji kopi. Nah, banyak gitu. Jadi kita ambil contoh untuk kalibrasi open ya. Cuman saya memandangnya adalah dari sudut pandang pengujian dan testing dan kalibrasi ya. Melisa ada? Melisa? Hadir, Pak. Ambil absen ya. Thomas, Rocky Roganda. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian dari praktikum itu kan dengan titik yang berbeda-beda ya, karena kemarin kita biar efektif waktunya, ada yang di suhu 70 derajat untuk oven settingnya, ada yang 90, kemudian ada yang 110 gitu ya. Itu jumlahnya berapa kelompok, nanti kita coba buat kontrol chartnya ya. Kalau sekarang masuk kepada jaminan mutunya ya, jaminan mutu, bagaimana performance pengujian kadar air yang menggunakan open ya. Nah, jadi nanti sudut pandang karakteristik sampel ya, kita melihat bagaimana dari sisi pengujiannya, tapi fokus di performance alat ya, open itu ya. Nah, jadi nanti yang punya setting open dengan titik yang sama ya, misalkan ada 110, ada berapa kelompok ya, setting 110 itu digabung datanya jadi satu. Kemudian yang 90 digabung, yang 70 satu kelompok kalau nggak salah, atau dua kelompok ya. Kemudian yang untuk digital thermometer ya, kalibrasi termometer gelas dengan digital thermometer, ada kita menggunakan dua termometer gelas ya, yang ketelitiannya 0,5 atau setengah, itu ada 4 titik ya, titik 30, 35, kemudian 40, 45, itu datanya digabung. Saya sudah sampaikan kemarin di itu kelompoknya Gabrin terakhir itu masuk yang ketelitian 0,5, yang kelompoknya dia kebanyakan yang di ketelitian termometer gelas 1 derajat ya. Nah, itu datanya digabung. Dimulai dari kalau yang ketelitian 1 derajat itu dimulai dari titik 50 sampai dengan 120 derajat. Kalau untuk digital thermometer, kalian analisanya regresinya aja. Analisis regresi dan perhitungan ketidakpastian. Untuk digital thermometer, fokusnya adalah perhitungan ketidakpastian, ya, koreksi dan perhitungan ketidakpastian. Kalau untuk open, ya, fokusnya adalah jaminan mutu laboratorium.
Jaminan mutu laboratorium kita buat control chart ya. Kita buat control chart nanti ke arah limit performance alat ya, bukan ke arah karakteristik sampel yang mau diuji. Karena kita akan fokus pada opennya ya, bukan biji. Itu sebagai ini aja, sebagai untuk kalian bisa melihat juga ya bagaimana performance dari pengujian yang menggunakan alat open ya. Sebentar. Saya coba absen lagi. Rahma Anugrah ada? Hadir, Pak. Hadir ya. Bedanya kalibrasi dengan verifikasi apa? Ya Pak, kalau kalibrasi itu yang lebih baik standar ujinya. Kemarin yang dilakukan itu sama Rahma untuk uji termometer dengan termometer gelas ya? Iya Pak. Ketelitnya berapa itu yang di termometer gelas? Yang ketelitian itu 1 Pak. Oh, yang Termometer gelas. bagian yang 1 ya Rahma ya. Rahma Iya. yang bagian 1 Iya. derajat Celcius. Kalau yang di termometer gelas, itu termometer gelas ya. Digital termometer yang dijaga standar berapa telitiannya? 0,1 Pak. Nah, itu bedanya ya. Jadi untuk kalibrasi dari ketelitiannya harus lebih tinggi ya. Nah, kemudian khusus untuk metrologi suhu ya, kita mengenal juga yang sifatnya enclosure ya. Artinya kita mengukur keadaan derajat panas yang ada di dalam suatu volume ya. Volume dalam hal ini oven ya. Banyak yang jenis alat selain oven yang termasuk enclosure ya. Ada water bath ya. Kemudian ada refrigerator ya, ada freezernya ya. Nah, itu kita tujuannya adalah melakukan kalibrasi yang untuk meteorologi suhu yang termasuk ke dalam enclosure adalah tujuannya untuk melihat keseragamannya ya. Nah, open water bath dikatakan unjuk kerjanya baik apabila di setiap titik yang ada di dalam volume open maupun water bath mempunyai keseragamannya, homogennya nilai suhunya. Ya cuman ini kan udara yang dipanaskan. Kalau kalian seperti melakukan larut adukan adonan kalau mau buat kue kan, semakin lama dia akan semakin merata ya kan. Begitupun untuk open ya, dia punya karakteristik dinamis ya. Perubahan waktu itu kita menunggu sampai dia memberikan respon yang optimum. Artinya dia punya time constant untuk mencapai setting yang diinginkan ya. Karena dia berupa volume. Nah, jadi kalian sudah mengenal meteorologi suhu dari kategori apa yang dibandingkan, bagaimana cara pengukuran, bagaimana pelaksanaan pengukuran, cara pengukuran ada kontak dan non kontak, kemudian cara pelaksanaan pengukurannya dengan setimbang termal, kontak termal ya. Khusus untuk yang konstruksinya berupa volume tertentu ya, ukuran kita khusus di open, ukuran open juga beda-beda volumenya ya. Setimbang termalnya untuk homogen seragam nilai suhu di semua posisi, ya itu butuh waktu ya, butuh waktu. Kemudian open nanti akan digunakan untuk misalkan untuk menguji kadar air biji kopi ya, bulir beras. Jadi bobot yang ditimbang. Kalau kalian ke arah jaminan mutu dari pengujian, performance pengujiannya yang digunakan nggak cuma oven tuh ya. Ada electronic balance, alat analytical electronic balance. Dia mengukur bobot ya pada saat dia sebelum dimasukkan ke oven ya. Ketika sudah dikeringkan ya, dimasukkan ke oven kan ada perubahan bobot. Berapa bobot yang hilang. Jadi kalau bicaranya jaminan mutu ke arah performance testing, kalian juga bisa menghitung nilai ketidakpastiannya sebenarnya.
alat apa aja yang digunakan di dalam mengukur kadar air. Kalau yang metode open ya mesti ditimbang dulu ya sebelum masuk ke metode open, berarti harus ada kita melihat unjuk kerja daripada electronic analytical balance ya, electronic balance dan opennya. Nanti merupakan ketidakpastian gabungan dari alat yang digunakan untuk mengukur ya kadar air ya, untuk menguji kadar air. Satu contoh ya. Kemudian kita lihat dulu berapa orang nih. Masih 40 ya. 40. Pada kemana ini? Ada yang gabung Pak ini Pak. Oh, Jadi ada yang gabung. iya, Berarti ada yang sudah lengkap ya. Baik, saya mohon izin sebentar, 5 menit ke belakang sebentar ya. Baik Pak. Cek. Oke, kita lanjut ya. Adip, Adrian. Ini jadi satu ini. Hadir, Pak. Oke, kita lanjut ya. Sambil jalan. Jadi mulai dari awal kuliah kita adalah kuliah pertama kita fokus kepada yang terkait dengan pengukuran ketidakpastian. Yang kedua itu yang pertama jaminan mutu laboratorium ya. Kemudian itu adalah bagian dari persyaratan klausul yang harus dipenuhi, yang harus kalian ketahui dari SNI ISO IC 17025. Kemudian kuliah ketiga adalah secara keseluruhan persyaratan sebagai ya dikatakan laboratorium kompeten ya dengan pengakuan melalui persyaratan yang ada di SNI ISO 17025 ya secara keseluruhan di kuliah ketiga ya. Nah, kemudian kita langsung ke studi kasus dengan overview untuk open ya. Studi kasus pada open ya. Jadi tugasnya nih saya ulangin lagi di awal kan. Tugasnya adalah perhitungan ketidakpastian untuk yang kalibrasi digital termometer dengan termometer gelas. Nah, itu tugas satu, kalian hitung ya. Di mana itu digabungkan titik mulai dari yang 50 derajat sampai 120 derajat. Kalian hitung koreksinya dan ketidakpastian untuk kalibrasi digital termometer. Nah, itu terkait dengan tugas di kuliah pertama ya. Kuliah kedua, jaminan mutu laboratorium. Kita studi kasus untuk open. Jadi open itu untuk setting, baik setting yang 110 derajat, datanya kalian gabungkan. Misalkan ada 3 kelompok atau 4 kelompok, berarti 8 dikali 4 ada 32 data itu ya. Karena dia, jadi gini, karena oven itu adalah titiknya termokupelnya banyak ya, saya inginnya kalian cukup mengambil yang diagonal, titik tengah diagonal aja. Jadi ada berapa individu tuh, dari misalkan 110 ada 4 individu ya, setting 110, mahasiswa A dia dapat 109,9, mahasiswa B 109,8. Untuk titik tengahnya di termokopel, satu termokopel ya berarti yang di titik tengah di diagonal itu sebanyak, kalau dia ada 3 kelompok 10 berarti ada 3 kali 8 sekitar 24 data ya. 24 data. Atau gini, kalau datanya kurang 24, kalau tiga titik penting adalah titik tengah diagonal dengan bawah kanan, atas, kiri. 1 orang mahasiswa. Nah, dikali 24 orang. Jadi ada berapa data? Nanti akan ada rata-rata yang merupakan
nilai dekat dengan sebenarnya ya, titik yang dengan setting di titik 110, nanti ada yang arahnya adalah menunjukkan bagaimana tadi yang kita melihat kesalahan random ya dari SD ya, SD. Nah, kan kalian sudah pernah dapat ya untuk jaminan mutu laboratorium untuk menghitung 1 kali SD, 2 kali SD, batas atas, batas bawah ya. Kalau ada yang belum paham, nanti bisa saya berikan contoh filenya. Jadi dari beberapa mahasiswa yang 110 derajat Celcius itu, ambil 3 titik aja 1 orang. Diagonal yang tengah-tengah, atau atas, kanan, dan bawah kiri misalkan. Dirata-ratakan dari 8, dapatlah itu rata-rata. Kemudian buat nilai SD-nya. Batas atas, bawah, dan batas 1 kali SD, 2 kali, 3 kali SD. Kalian berada di mana tuh? Jadi jelas ya tugasnya. Tugasnya nanti kita untuk perhitungan ketidakpastian manual, ketidakpastian kalibrasi digital termometer ya. Itu adalah kalibrasi digital termometer dengan termometer gelas. Kemudian untuk jaminan mutunya adalah untuk oven. Nah, begitupun untuk titik yang berikutnya ya, 110, 90 siapa? 90 ada 2 kelompok ya. 90 kalau nggak 2 kelompok, 3 kelompok. Cuman 18 datanya. 18 kali 3 titik. Lumayan ya. Data kita bisa lihat rata-rata kalian itu apakah mendekati titik yang diukur. Kemudian berapa kali SD yang keluar dari 1 kali SD, 2 kali SD nanti akan terlihat di grafiknya. Yang untuk 70 kalau ada 2 kelompok bisa digabung datanya. Kalau cuma 1 kelompok ngikut di kelompok lain ya. Atau cobalah yang 1 kelompok itu berarti enggak gini, yang 70 setting 70 derajat enggak apa-apa, cuman diambil yang 4 titik. 4-4-nya kepake berarti ya. Baik ya, jelas nih ya tugasnya. Sambil kita masuk. Nah, ini sebagai pendahuluan ya, introduction awal nih ya. Coba saya biar cair nih, minimal cek sound. Faza Salsabila ada? Hadir, Pak. Habibur Rahman? Hadir, Pak. Oke, nanti kalau yang terputus sampaikan ya. Baik, Pak. Kuliah hari ini kita akan melihat ya, QC laboratorium ya. Dengan point of view-nya, performance pengujian. Tadi di awal sudah dijelaskan, kita coba kadar air ya. Pengujian bisa bulir beras, bisa kopi ya. Nah, kemudian point of view yang kedua adalah limit performance dari instrumen gitu. Nah, bisa memandangnya bisa dari kalibrasi ovennya ya, bisa kita kalibrasi dengan membandingannya dengan digital multi channel ya. Cuma kan kalau tugas untuk oven nggak ke arah perhitungan kalibrasinya ya. Kalian sudah dijelaskan untuk kalibrasinya adalah yang unjuk kerja oven yang baik adalah kalau variasi maksimum, kemudian fluktuasi maksimumnya itu kecil ya. Artinya dia homogen ya. Kemudian tidak kepastiannya juga bagus, tidak hasil ketidakpastiannya. Karena tugasnya fokus di control chart, sudah digantikan dengan yang digital thermometer untuk perhitungan ketidakpastiannya. Kalau yang oven sekali lagi fokus di control chart. Nah, sehingga dengan point of view performance testing ya, uji pengujian ya, kita melihat sebenarnya apa sih pengujian. Jadi kita harus tahu bedanya antara kalibrasi dengan pengujian ya. Kalau pengujian ada karakteristik sampel ya. Kalau kita nguji bulir beras atau kopi ya, kita melihat karakteristik sampel dengan menggunakan oven, diberikan suatu suhu tertentu ya. Bagaimana karakteristik sampel ya? Itu untuk kadar air. Kalau uji-uji yang lain ya, uji helm ya, karakteristik sampel ketika ditumbuk ya. Bagaimana dengan tumbukan yang sesuai standar, apakah dia kekuatannya dilihat, strength dari helm ya. Ini cuma meter kadar air itu dirusak, artinya kadar airnya dihilangkan, bobotnya akan berubah ya.
dengan cara pemanasan menggunakan oven ya. Itu udah pengujian salah satu beberapa contoh yang saya sampaikan. Ada helm, ada kadar air ya, kadar air suatu kopi, kadar air suatu beras ya. Nah, itu akan dipengaruhi apa? Performance pengujian dipengaruhi oleh instrumen ya. Karena berarti kita harus tahu karakteristik instrumen ya kan. Minimal kita tahu, minimal pengujiannya dilakukan dengan grade open yang baik gitu kan. Grade open yang baik pun kalau dikalibrasi harus jumlah, ketika dikatakan homogen serap, jumlah termokopelnya berapa gitu. Sehingga kita perlu melakukan kalibrasi open yang digunakan di dalam pengujian meter kadar air. Nah, ini sebagai pendahuluan yang kedua ya. Jenis-jenis enclosure kalian sudah tahu ya. Ada water bath ya kan. Ada water bath, ada refrigerator. So tax bar. Ini 11:30 ya, masih panjang. Kita selesai mau jam berapa? 12:30, jam 12:15. 12:30 nggak apa-apa ya. Baik Pak, 12:30. Ada freezer ya, sini ya, enclosure ya, ada volumenya ya. Suhunya biasa di bawah 0 derajat, minus 5. Ada inkubator, biasa di bawah 100 ya. Open di atas 100, biasanya ada 20 ya. Ini inkubator lagi, ini water bath yang standar industri ya, biasanya dia 5 titik. Tapi nanti kita lihat lagi, kita review lagi yang pernah saya sampaikan, menghitung termokopelnya. Ini yang standar industri, biasanya ada sekitar 2-3 rak ya. Kalau yang kemarin di praktikum itu lebih besar dari industri ya, tapi juga banyak industri yang memakai sekitar di atas 9,4, berarti 12 termokopel yang kemarin praktikum. Kalau sekitar 9. Tapi bisa juga melalui perhitungan ya. Nah, kemudian kalau melihat performance alat open, kita kalibrasi dengan menggunakan digital thermometer ya, multi channel ya. Kalau bisa yang terikot, ada grafiknya, setiap perubahan kalau ada grafiknya, ada contoh yang grafik dan undefined grafik ya, yang tanpa ada grafiknya. Tapi kalau yang tidak ada grafiknya juga harus yang bisa melihat fungsi tombol-tombol di sini ya, perubahan yang terjadi setiap detik real ya, real yang kita ambil datanya. Kalau yang ini banyak yang abal-abal juga ya, yang model walaupun dia ada fungsi max min, belum tentu max min di dalam satu termokopel. Biasanya maxnya di termokopel T1 dan T2, minnya di T3 dan T4. Nah, itu juga tergantung kemampuan dari digital thermometer yang kita gunakan untuk mengkalibrasi open. Ya, memang mahal ya kalau kita ingin yang menguji mengkalibrasi menggunakan yang record grafiknya kelihatan ya, atau yang digit ketelitiannya lebih tinggi ya. Ini pun sebenarnya kalau dihubungkan ke komputer juga bisa direkam gitu, bisa di print ya, record juga. Nah, itu review yang pertama kita yang kemarin sudah saya sampaikan. Review yang kedua berarti dengan variasi volume daripada oven yang ada, sehingga termokopel yang digunakan di dalam digital multi channel, digital thermometer multi channel perlu dihitung. Nah, itu ada 2 hal yang penting ya, berarti ya, variasi oven yang berbeda akan jumlah titik pengujian pada ovennya akan berbeda ya. Dengan rumus ya seperti dilihat di slide ya. N itu sebagai jumlah titik pengujiannya ya. Nah, berarti kita harus melihat G itu grade ya open ya. Grade open, kemudian V itu volume open ya dalam meter kubik. Nah, berarti kita ukur kalau seandainya tidak di spek itu tidak ditemukan ya, di kadang sudah di manual book kadang sudah tertulis, kemarin di praktikum ternyata di spek juga volumenya tidak ada, di kemudian manual booknya nggak ada, berarti kalian harus browsing nih ya. Kalian harus browsing, kan sudah ada tipe dan nomor seri. Coba di browsing tipe dan nomor serinya, cari dimensi daripada oven kalian yang kalian kalibrasi kemarin. Dimensinya berapa ya?
atau diukur manual dengan mengukur besar ruangan yang ada di open. Itu banyak cara ya. Berarti kita untuk mencari sekarang kalau volumenya sudah diketahui ya, grade-nya dihitung dulu ya, variansi totalnya ya. Pertama tentukan suhu open ya kan, kita ngukurnya di suhu open di 110 derajat kemarin, sama ada yang 90, ada yang 70 ya. Dia dan toleransinya itu, toleransinya kita lihat dari spek juga. Kalau spek nggak ada di manual, kalau nggak ada juga kita browsing di timer seri dan tipe yang ada. Variasi total adalah 2 kali daripada toleransinya ya. Delta T itu toleransi. Kita review yang kemarin ya. Catat suhu ruangannya ya. Hitung perbedaan suhu opennya dengan suhu ruang. Jadi opennya berapa? 110, suhu ruangnya berapa ya. Kalau tropis itu 30 ya. Kalau lab yang bagus itu setiap lab punya termohygrometer ya. Yang kotak kecil itu bagus sebenarnya ya. Kemarin mungkin sedang dikalibrasi ya, termohygrometer yang ada di ruangan tuh sebanyak yang sedang dikalibrasi ulang ya. Ini video, kalau kemarin tuh video saya nggak muncul ya, ternyata yang kuliah kemarin ya, itu juga perlu disampaikan juga ya, kalau nggak ada videonya kurang. Jadi yang ngomong itu, tapi memang dari sisi kelancaran bagus gitu, saya matikan videonya. Kita lanjut ya. Review kemarin jumlah termokopel, kita hitung dulu variansi totalnya R0-nya kita cari, perbedaan suhu open dengan suhu ruang kita dapat D, kita cari, baru kita masukkan ke rumus grading faktor ya. Ada faktor grading ya, faktor grading ini dengan rumus 100 kali R0 dibagi 100 plus D ya. R0 dapat, D dapat, kita dapat nilai F. Misalkan F-nya dapat nilainya grading faktornya 2,5 ya, berarti kita lihat tabel nih, tabel pengkelasannya ya, kita lihat ya, dia ada 2,5, berarti kalau nggak ada yang mendekati ada 2,00 dan 2,83. Nah, berarti kita pilih yang 2,83 yang mendekati dari 2,5. Cari nilai kelas enclosure ya, nilai G-nya ketika F permissible, maksimum permissible yang variasi ini nilainya diketahui ya. Sudah diketahui tadi dihitung grading faktornya adalah 100 dikali R0 dibagi 100 plus D. Dapatlah 2,5, 2 mendekati 2,83. Masukkan nih kelas mencari ini G sama dengan 8 minus 6,64 log kali F. Nah, tadi 2, F masuk ya. FM-nya ya 2,83. Dapat nilai G. Setelah G dapat, berarti jumlah titik pengujiannya kalian dapat nih. G dapat, volumenya dapat, berarti jumlah titik pada opennya ketahuan. Oke, bentar ya, baterai saya low nih, saya coba cas dulu. Sebentar. Oke, review selanjutnya kita harus juga melihatnya dimensi konstruksi daripada open ya. Konstruksinya di sini ada yang rektanguler ya. Volume juga, kemudian konstruksinya seperti apa gitu. Selain rektanguler ya, kemudian volumenya berbeda antara ya, ini contoh untuk 3 titik pengukuran dan 7 titik pengukuran. Nah, pada intinya kita bisa lihat dari ketiga konstruksi yang berbeda ini, yang paling utama adalah titik 1 ya, titik tengah dari diagonal konstruksi yang ada. Kemudian bawah dan atas. Bawah dan atas kalau dia di titik yang bawah itu sebelah kanan, berarti yang atas harus sebelah kiri. Ini yang wajib. Begitupun yang 3 titik ya. Diagonal diambil 1 titik yang wajib ya. Nah, di sini ada titik 1. Kemudian kalau di bawah sebelah kanan berarti yang atas sebelah kiri.
Setelah itu tentukan, nah ini juga yang rektanguler juga gitu, ambil yang diagonalnya, titik tengahnya itu adalah yang paling utama ya. Nah ini yang saya maksud ya, bagi yang 110 kan jumlah datanya itu, kalian ambil 3 titik aja nih, untuk melihat performa dari alat dilihat dari rata-rata kalian mengambil di 3 titik ini, dapatlah rata-rata ya. Kemudian hitung 1 kali SD, tugas yang untuk open ya. 1 kali SD, 2 kali SD ya, sebagai batas atas batas bawahnya ya. Nanti kan plus minus ya. Misal dia kalian cuma cukup buat grafik rata-rata 110 di sini. 110 rata-ratanya di batas atas batas bawah aja kalian tentukan yang 1 kali SD, 2 kali SD sampai 3 kali SD. 3 kali SD. Nah, di sini adalah kalian yang menguji di titik 110. Karena cuma 4 termokopel, sebaiknya 4 aja, nggak apa 4 aja 1 orang, jadi nanti 1 orang itu punya data 4 dikali yang 110 ada 3 kelompok misalkan. 4 dikali 8 ya. Itu jumlahnya akan satu kelompok aja udah 8 orang. Kali ada 3 orang ya, 24 kali 3. Nanti akan kelihatan apakah kalian keluar dari 1 kali SD, 2 kali SD ya. Jadi kalian fokus yang untuk open untuk tugas jaminan mutunya ya. Jaminan mutu labnya, kalau yang untuk digital thermometer kalibrasi itu ada fokus di perhitungan koreksi dan ketidakpastian. Nah, sumber-sumber ketidakpastian tertentu, kalian analisa nih sumber-sumbernya apa aja. Kalau dia LIG, termometer gelas, berarti dia ada kesalahan paralel. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini review bila konstruksinya berbeda volumenya. Kita masuk kepada definisi ya. Sebenarnya ini adalah kelanjutan jaminan mutu yang pernah disampaikan di kuliah kedua ya. Kita lihat secara prinsip apa perbedaan antara quality control dan quality assurance ya. Jaminan apa? Jaminan mutunya apa nih ya? Kalau assurance itu berarti punya program ya. Quality control ya, jelas dia untuk mengukur ya. Di mana semua bekerja sesuai dengan fungsinya ya, artinya sesuai dengan fungsional dengan baik ya. Kita menguji, kita verifikasi ya dengan tools-tools tertentu. Kalau quality assurance udah poinnya adalah ada suatu program ya, program yang dijalankan ya dengan waktu yang panjang ya. Ya sama ini ada repeatability, ada reproducibility ya. Bagaimana kita melihat kemampuan laboratorium ya dengan berbagai kita ini yang kita uji adalah kalian dengan SDM yang berbeda-beda ya. Dia untuk menjamin itu jaminannya dikatakan lab kompeten, kalian harus bisa menunjukkan buktinya apa ya. Ada program setahun sekali kalian melakukan pengujian open ya, semua petugas kalau kalian sudah bekerja di kalibrasi, semua petugas itu akan diprogram setiap tahun sekali, akan dilihat kemampuannya ya. Kemampuan, kemudian alat juga nanti ada program kalau jaminan mutu yang berupa pengecekan antara ya, pengecekan antara. Kita lihat standar yang digunakan untuk mengkalibrasi open, digital multi channelnya kita lihat apakah sudah dikalibrasi ulang ya. Pengecekan antara kalibrasi, waktu kalibrasi, kemudian tengah-tengah waktu setelah dikalibrasi. Nah, kita ambil datanya ya. Nah, itulah yang dikatakan punya program pengecekan antara. Nah, memang kalau tadi fokusnya performance alat, jadi kita mengujinya ya misalkan alatnya open, alatnya digital thermometer, alatnya electronic balance. Tapi kalau udah yang dilihat adalah performance pengujian ya, yang kalian lihat titiknya adalah bukan titik, kalau open kan titiknya 110 misalkan.
Kalau ya udah pengujian, misalnya langsung aja setiap orang melakukan, coba hitung kadar airnya gitu. Nah, si A melakukan suhu setting sekian dengan bubuk bulir yang diberikan, itu dihitung melalui metode open, ada bobot yang setelah dipanaskan. Misalnya dapat mahasiswa A 11,4% untuk bulir beras. Kelompok mahasiswa kedua dapat 11,6. Mahasiswa ketiga dapat kadar air nilainya 11,7. Nah, itu udah point of view-nya adalah performance pengujiannya ya. Dengan menggunakan open, si A dapat berapa kadar airnya, si B dapat. Nah, buat rata-rata. Nah, kalau itu pengujian gitu. Kalau tadi titiknya, kalau yang di point of view-nya untuk kalibrasi, titik 110-nya. Tapi kalau untuk performance pengujiannya, mahasiswanya di rata-rata tuh dapat kadar airnya setelah menggunakan metode open. Kemudian dilihat lagi nilai SD 1 kali SD, 2 kali SD, 3 kali SD. Jadi tools-nya sama, cuman point of view yang ditekankannya beda. Jadi nanti kalau kalian mau kerja sebagai profesi PMB mutu barang ya, penguji mutu barang baik di bidang kalibrasi, udah langsung dengan contoh open aja kalian sudah bisa memahami point of view-nya. Arah pengujian bisa terlihat, ke arah instrumen kalibrasinya juga bisa terlihat. Ya mungkin itu ya. Jadi kita akan melihat dengan tools ya, quality control-nya ya. Karena ini kita bukan suatu program ya. Kalau kalian sudah punya lab kalibrasi, kita harus memprogram nih. Semuanya harus menguji setiap berapa tahun sekali, ya kan? Setahun sekali, setahun 2 kali. Nah, semua yang petugas itu harus kita program, kita coba kemampuan SDM-nya, kemampuan alatnya juga kita uji melalui suatu program pengecekan antara. Mungkin itu ya. Kemudian ada asesmen juga ya. Perlu juga laboratorium itu melakukan kalibrasi dengan selain internal, berarti ada yang eksternal ya, antara lab, namanya uji verifikasi testing ya, antara lab misalkan dengan provider kan ya. Apalagi kalau yang diuji apa nih dulu performance pengujiannya, ada contoh misalkan bubuk kopi disebar dengan lab yang berbeda-beda, lab Jakarta, lab Medan. Nah, kira-kira bagaimana dia? Apakah keluar dari limit yang pengujian yang diuji ya? Yang misalkan contohnya kadar air untuk kopi ya. Atau mungkin alatnya yang nah, kalian coba alatnya di assessment providernya kan. Dikirimlah alat yang mau diuji, setiap laboratorium yang ada di Jakarta, di Medan, di Bandung, kira-kira ada yang keluar outlier dari data yang dari alat yang dikirim itu tadi. Nah, itu sebagai jaminan ya, quality assessment baik eksternal maupun internal ya. Internal juga ada program lab itu kan, kalau sudah labnya besar ada program gantung bentuk organisasinya ya. Kalau internal lab yang ada di besar saja ada program lab dari beberapa besaran, semua harus bisa ya, besaran volume bisa melakukan di besaran massa bisa melakukan besaran volume. Nah itu ada lagi asesmen untuk keseluruhan, asesmen untuk khusus internal di besaran satu besaran suhunya aja, asesmen untuk di lab semua besaran. Banyak program, apalagi yang eksternal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau di kan nggak ada, kita punya alat yang lebih canggih ya kita coba diakses dari tingkat yang lebih tinggi lagi. Ya, hampir sudah jam 12 ya. Variable that affect the quality result ya. Sini kita lihat kondisi. Jadi yang menyebabkan yang efek dari kualitas hasilnya itu ya, kondisi itu tadi pengelolaan contoh yang dikirim ya, kondisi of specimen ya, kemudian sudah di training atau belum personilnya ya, atau sudah di training tapi belum di refresh ya, mungkin sering dinas untuk bidang lain ya, perlu di refresh. Kemudian peralatannya itu juga sudah dikalibrasi atau belum ya, yang menyebabkan kualitas hasilnya tidak baik ya. Ada jaminan dari alatnya juga enggak gitu. Nah, kalian sebenarnya belajar standar ukuran itu ya. Ini udah kalau di setelah UTS itu sebenarnya standar ukuran kalian sudah lengkap ya.
dilihat standar ukuran dari sudut pandang alat ya, kalian mengenal kelas-kelas dari massa E1, E2, E3, dari peralatannya itu punya standar ukuran. Kemudian ada standar ukuran bagaimana persyaratan sebagai kompetensi laboratorium. Kemudian tadi kemarin juga pernah saya kasih contoh untuk uji misalkan kualitas bahan baju ya, SNI-nya standarisasi juga. Ya, kualitas baju itu dengan tipe benang, kualitas benang, grade A, grade B, grade C ya, punya nilai, itu juga standar ukuran. Gitu. Jadi kalian lebih lengkap nih. Belajar SUFL, karena kalau saya lebih pasca standar ukuran laboratorium kalibrasi ya, karena dia punya acuan SNI IEC 17025 yang bicaranya lebih luas lagi. Cuma standar ukuran untuk peralatan mana yang termasuk metrologi legal, mana enggak, kita belajar secara keseluruhan. Cuma peralatan ya. Termasuk standarisasi untuk SNI ya, kualitas benang ya. Kemudian kadar air bubuk, kadar beras juga berapa yang sesuai standar SNI juga ada ya, 11, berapa gitu ya. Jadi kalian sini lebih standar ukuran yang dikatakan grade tertentu ya, untuk tipe beras tertentu dia punya kadar air, nilai kadar air sesuai dengan SNI. Itu standar ukuran juga. Nah, jadi kalian beruntung ya dapat materi setelah tes ini, berarti kalian semua belajar standar ukuran mulai dari peralatan ya, standarisasi, metrologi legal, metrologi industri. Makanya point of view-nya tadi kita mau melihatnya dari standar ukuran sisi yang mana. Nah, kemudian ya, di dalam pengukuran pasti kita akan melihatnya true value dan error ya, nilai sebenarnya ya. Kalau bicara nilai sebenarnya, kalau kita buat satu grafik ya, berarti dia misalkan kemarin kalian melakukan open atau kalibrasi termometer ya, dari sekian mahasiswa ya, kira-kira apakah mendekati nilai sebenarnya settingnya 110, apakah semua mendekati 110 ya. Kemudian dari rata-ratanya sudah dekat, berarti akurasi bagus, mendekati nilai yang sebenarnya. Apakah semuanya itu presisi ya, kepresisiannya itu dari sekian mahasiswa ternyata ada yang keluar. Nah, itu tadi gunanya kita membuat grafik berapa kali SD, posisinya di mana. Jadi kepresisiannya juga sudah mendekati nilai yang sebenarnya, kemudian presisi dalam satu batas atas bawah yang sama ya, minimal 1 kali SD. Penyebaran data yang kalian dapat dari pengukuran, misalkan kalibrasi open, kalibrasi digital termometer ya. Kalau error ya kebalikan dari itu ya, koreksi ya, lebih ke arah koreksi ya. Jadi penyimpangannya, lebih penyimpangan dari pengukuran yang sebenarnya. Ya, berarti yang dibandingkan apa juga, kalau di dalam kalibrasi itu lebih ke arah koreksi ya, standar yang kita gunakan kemarin ada digital termometer, terkoreksi dikurangi dengan LIG termometer ya. Kebalikannya, alat dikurangi standar. Nah, kalau bicara open, jadi kalau bicara open itu ada yang tampilan hitungan koreksinya itu ada yang tertera secara langsung, ada yang hanya menunjukkan ketika setting 110 termokopel dia itu seragam enggak nilainya. Apakah mendekati nilai sebenarnya atau enggak, nilai true value yang sesuai setting apa enggak. Ada yang secara detail dinyatakan dibunyikan dalam sertifikat, koreksinya sekian, ada yang cuma ditunjukkan setting 110, penunjukan termokopelnya apakah seragam atau enggak. Itu dari sertifikat. Kemudian kita melihat sumber-sumber error ya, dari input yang diberikan ya, standar yang digunakan, nilai kalibrasinya ya, apakah baik apa enggak ya. Kemudian ini lebih kepada spesifikasi dan konstruksi ya. Nah, kemudian lingkungan juga, sumber-sumber error itu banyak ya. Kalau ada yang menggunakan asumsi teori perlu divalidasi ya.
perlu dilakukan pengamatan, misalkan untuk equipment pelengkap ya, apalagi computation error ya, itu jadi sebagai sumber error ya. Ke pengolahan data berarti harus ada pengamat di fasilitas yang digunakan ya. Sumber error di pengujiannya, apakah setelah pengujiannya pada saat pengolahan data bisa terjadi ya. Di prinsip ketidakpastian kita mengenal ada kesalahan random error dan systematic error ya. Nanti grafik dari yang kalian lakukan dengan pengujian kadar air dengan menggunakan metode open ya. Nanti kesalahan random error bisa terlihat dari SD ya, dari pengulangan kalian nih, pengulangan beberapa mahasiswa itu kan dapat nilai SD ya. Bila 3 titik tengah atas bawah satu mahasiswa 3 titik itu udah dapat SD. Apakah kalau nilainya sama SD-nya 0 nih. Misalkan Eza Fergi ngambil pembacaannya di yang titik tengah atas kiri kanan, misalkan setting 110, dia baca 110,9, titik kemudian pengulangan kedua 110,9, SD-nya 0, ya bagus berarti. Nah, nanti kita lihat grafiknya. Terus begitu pun mahasiswa yang lain juga ternyata tidak berbeda jauh ya. Nah, ini jadi penyebarannya kalau dia true value-nya adalah rata-rata di sini, ketika mahasiswanya dengan nilai yang berbeda-beda yang dihasilkan, ini akan kesalahan randomnya besar nih ya. Apalagi kalau kalian tentukan nilainya berapa, 1 kali SD, 2 kali SD, 3 kali SD. Nah, misalkan nih ada mahasiswa satu yang ada di 3 kali SD. Nah, ini kenapa nih? Sementara true value-nya ada, misalkan setting kalian di 110. Ini 110 ya. 110 derajat Celcius, ada yang 90, ada yang 70 ya. Kemudian ini mahasiswa A sampai Z. Berada di mana ini kalian semua nih sampai Z-nya? Mana yang outlier ya? Sampai Z. Nah, ini untuk point of view-nya adalah menguji karakteristik performance open-nya ya kan. Kalau kalian tes pengujiannya ini kadar air, jadi yang ini yang diuji setting 10. Kalau untuk kita melihat setiap orang menguji menentukan nilai kadar air, kita ganti kadar airnya. Misalkan si A dengan menaruh contoh bubuk bulir dari beras, dia dapat 11,4%. Jadi udah buka alat lagi, udah hasil pengujiannya dia dapat 11,4% kadar airnya bulir beras. Mahasiswa B 11, di mana mahasiswa C 11,9, ada yang outlier. Nah, itu kan kelihatan. Point of view sederhana seperti itu. Jadi kalian sudah bisa membuat control chart untuk performance pengujian dan untuk performance kalibrasi ya. Nah, berarti kalian harus, kalau performance pengujian kalian hitung dulu tuh. Kalian hitung dulu ada air yang ada di bulir beras ya, dipanaskan di ovennya, kita gunakan ovennya ya. Sebelum dipanaskan bobotnya ditimbang, setelah dipanaskan bobotnya ditimbang lagi ya. Nah, terus kemudian karakteristiknya ternyata nggak, kalau untuk kadar air nggak cuman untuk open, nah, ada electronic balance untuk menimbangnya. Berarti nanti kalian harus menguji, mengkalibrasi ya, analisa electronic balance-nya juga. Kemudian yang systematic error nih ya, kita bisa lihat dari rata-ratanya ya, sejauh mana nih dari grafik kelihatan ya. Apakah dia mendekati nilai sebenarnya. Nah, kalau ingin melihat ya, kemampuan, nanti kalau kalian buat lagi berapa kali SD, wah, itu udah random errornya seperti apa gitu. Secara umum seperti itu. Nah, ini ada contoh untuk program quality assurance untuk quality control untuk serological testing. Ini bidang apa? Bidang kesehatan ya. Nanti kita lihat ya, ini bidang untuk pengujian tertentu ya. Kalau tadi kan kadar air ya. Nah, ini ada aturan yang saya bilang tadi. Nah, itu contoh control chart ya untuk uji yang di bidang tertentu ya. Di testing unitnya ada yang persentase ya, sama nih kadar airnya. Jadi ini melihat karakteristik
performance daripada pengujian ya. Jadi kalau kadar air yang betul sama persentase. Kalau tadi serum tadi ya serum ya, berapa mililiter. Sini berapa yang dilakukan beberapa esai itu orang melakukan sehingga mendapatkan satu nilai serum ya. Ada juga tergantung yang ini ada Westgard rule. Sebenarnya ada di quality measurement ya, ada di Aplak Mailer skemanya untuk tadi yang 1 kali SD, 2 kali SD ya. Sebenarnya sama nih nanti nih. Yang dikatakan warning 1 kali SD, 2 kali SD ya. Ini ada peraturannya untuk Westgard ya. Ketika kita nggak menggunakan acuan ini, kita menggunakan acuan yang ada di pedoman dan skema Aplak ya. Dia 1 kali SD masih bagus, 2 kali SD hati-hati, 3 kali SD the warning ya. Kalau di sini juga bisa buat referensi kalian ya untuk aturan Westgard yang ada ya. Nah ini bagaimana membuat kontrol test sudah mudah ya, sebenarnya mudah ya. Kita tentukan aja sumbu X, sumbu Y, kemudian nilai rata-ratanya tadi sudah ya, ini udah kepada contoh untuk internal quality program untuk serological testing ya. Sebenarnya sama aja kita buat sumbu aksis ya, sumbu X, sumbu Y-nya, kemudian yang nilai rata-rata dan SD kita hitung, kalkulat dan cari SD dan rata-rata standar deviasi dan ini sama seperti tadi ya. Nah, tinggal kita mau menggunakan aturan yang mana nih, acuan yang ada di Westgard Rule, ada skema dari Aplak, ILAC ya, yang dikalibrasi itu biasanya yang pernah saya sampaikan, dia yang dikatakan outlier ketika sudah lebih dari 2 kali SD ya. Nah, ini contoh sama ya, ada warning rules, kapan dia dikatakan harus di maintenance suatu instrumen yang harus perform dari instrumen itu harus di maintenance itu ada ya. Ini karena udah bidangnya serologi ya, dengan aturan ada mandatory rules-nya juga ya. Ini dia sampai ketat sekali ya. Jadi ketika sudah diperbaiki atau nanti ada kemampuannya bagaimana, masih di luar 3 kali SD atau enggak gitu ya. Ini tergantung daripada acuan yang kita gunakan ya. Saya cukup menggunakan acuan kalibrasi yang ada skema ILAC ya. Aplak ya, jadi berapa kali SD ya. Dari rata-rata yang kalian uji, kemudian kalian hitung 1 kali SD-nya, 2 kali SD-nya, kemudian 3 kali SD ya. Kalian buat kontrol chart ya, anggap kalian melakukan suatu pengujian kadar air beras nih ya. Nah, contoh pengujiannya kalian bisa lihat ya di YouTube ya, measuring rice grain moisture content ya. Kalian cukup tugasnya adalah dari data yang kalian lakukan di praktikum ya, untuk oven ya. Kalian tentukan settingnya 110 sudah ditentukan ya. Kita mau lihat karakteristik performa daripada alat. Nah, setiap individu digabung datanya, hitung rata-rata, hitung 1 kali SD, batas atas, batas bawah, 2 kali SD sampai 3 kali SD. Buat grafiknya. Nah, bagi yang titiknya sama di 110 digabung 1 kelompok, yang 90 digabung 1 kelompok. Yang 70 kalau sedikit ya, nggak apa-apa, 4 channel berarti ya. Semakin sedikit yang jumlah orang yang 4 channel dikali 8 orang misalkan, lumayan datanya ya, nanti bisa dapat berapa kali SD, 1 kali SD, 2 kali SD, 3 kali SD buat gambar. Sampai sini jelasnya Habibur Rahmat? Tugasnya jelas? Ada pertanyaan tugas? Jadi saya nggak perlu memberikan kuis ini ya, kan jadi setiap dosen itu sebelum UTS dan setelah UTS harus memberikan kuis. Nah ini saya ambil nanti sebagai nilai kuis. Kuisnya adalah buat kontrol chart. Kumpulkannya nanti pada pertemuan minggu depan ya. Dina Habibah Tina. Arya, Arif Gabit, jelas?
Iya, Pak. Jelas, Pak. Tugasnya apa coba tadi? Ulangin coba. Ada 2 ya, digital thermometer, perhitungan ketidakpastian, koreksi. Open apa? Control chart ya. Nah, ini sebagai kuis, jadi saya nggak perlu ngasih kuis lagi. Itu akan membantu nilai kalian di ujian akhir semester ya. Udah habis nih ya. Gimana? Coba perwakilan ya yang 110 kelompok berapa aja itu? Ada koordinator masing-masing tuh yang open coba. Zahra Aulia atau Arif? Gabrin? Setting opennya berapa? Aku 110 derajat, Pak. Dulu ya, berapa orang jumlah satu kelompoknya? 8 ya? Nah, itu digabung datanya dengan yang 110 yang lain. Nah, kalian buat itu rata-ratanya ya, kalian buat grafiknya, kemudian hitung 2 kali SD, 3 kali SD. Izin tanya, Pak. Ya, ini siapa nih? Ahmad Nopandi, Pak. Oke, apa tanya? Saya kan 60 derajat kemarin ya, Pak. Karena cepet-cepetan itu gimana, Pak? Satu kelompok berapa orang? 8 ya? 8 orang, Pak. 4 kali 8, 32 ya nggak apa-apa lah. 4-4-nya masukin. Mungkin semakin banyak, maksudnya saya nggak perlu 4 termokopel ya. Semakin banyak yang 110 tuh. Kelompoknya ada berapa kelompok? Itu cukup diambil yang dia 3 titik itu atau titik tengahnya aja cukup. Yang semakin banyak jumlah orangnya. Tapi tadi seperti laporan buat ya. Jadi latar belakang misalkan pendahuluan, mulai dari sumber-sumber ketidakpastian yang ditentukan untuk digital thermometer, ya koreksinya, rumus koreksi. Ya seperti laporan lah gitu. Seperti laporan untuk yang open yang setting 110, open yang setting 60 derajat, yang 70 derajat, itu jadi satu laporan. Itu saya anggap kuis ya, nilai kuis ya. Di satu saya nilainya 90. Ya udah kuisnya mereka masing-masing 90, 90, 90. Kelompok yang lain setting 60 dapat 85 ya. Kalian nih 55-nya 88-nya 85. Gimana jelas ini? Coba Fauzan, hadir Fauzan? Hadir Pak, jelas Pak. Apa aja coba tugasnya? Bikin itu make control chart yang dari data-data yang sudah didapetin dari praktikum kemarin. Untuk open ya, yang digital thermometer. Tadi open kuliah yang jaminan mutu ya, kuliah itu arahnya ke jaminan mutu lab. Kalau digital thermometer kalibrasi, perhitungan, ketidakpastian ya. Nah, kan belum jelas kan? Gimana Fauzan? Jelas Fauzan? Coba Ya, Ahmad Nopandi coba ulangi. Tugasnya apa? Tadi yang measuring. Yang open apa tugasnya? Suruh measure gitu, Pak. Bikin control chart ya. Control chartnya. Ke arah jaminan mutu lab. Terus yang digital thermometer ke arah perhitungan ketidakpastiannya ya, sama koreksinya ya. Gimana Ahmad Nopandi jelas? Jelas, Pak. Satu lagi ya, baru habis ini saya tutup nih. Kalau masih ada yang salah, ada yang mesti saya bantu. Dia Valentina ada? Kemarin? Ada, Pak. Kemarin praktikum nggak ya? Saya nggak ngeliat dia ya. Praktikum, Pak. Ya, saya nggak ini ya. Yang kalau yang jam berapa nih? Yang barengnya Arif bareng dia? Iya, yang sesi terakhir, Pak. Iya, saya tuh belum lihat kamu. Apa coba tadi tugasnya?
Untuk yang termometer digital dicari ketidakpastiannya, untuk yang oven dibuat make control chart-nya, Pak. Oke, itu ya jelas ya. Akhirnya ini sebagai nilai kuis ya. Terakhir Habibur Rahman. Habibur Rahman, Iya Pak, tugasnya apa coba tadi? kalau yang termometer ngitungnya itu Putus tidak ya? pas scroll chartnya Pak. Digital termometer ya? Kemarin titik berapa? Digital Yang punya termometer. saya termometer kemarin 90 dan 100, terus yang digabung. open 110. Jadi digabung itu ya dengan yang ketelitian termometer 1 derajat ya, digabung dari 50 sampai titik 120. 120 apa 110 ya kalau nggak salah. Oke ya, mungkin itu ya. Oke, Pak. Saya kira cukup ya. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran mahasiswa sekalian. Mohon maaf bila ada salah atau kurang dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin live ya. Ada beberapa langkah tentukan NCT. Langkah pertama tentukan suhu oven dan toleransi. Ini toleransi dapat dari mana? Spek oven. Suhunya T misalkan, suhunya T plus minus. Ini toleransi plus minus berapa? Kebanyakan itu plus minus 2 derajat. Nanti kita lihat di spek. Kalau misalkan nggak ada informasi ya, ini informasi dari manual booknya, dari spek. Nanti kalau di open itu ada, biasanya seringnya di pintunya ini, spek atau di belakangnya. Nah, kita lihat. Jadi suhu opennya dia semua 110 derajat. Plus minusnya kita lihat di spek. Yang kedua itu variasi total 2 kali delta ya. Ini kenapa saya tentukan dulu di awal yang nanti kan masuk rumus yang di presentasi tadi untuk kita menentukan grade faktor ya. Gradingnya ada termasuk berapa opennya, grade berapa. Ini hitung variasi total 2 dikali. Ini kan harus diketahui ini ya. Ini harus diketahui. Ini terus kemudian suhu ruangan harus diketahui. Suhu ruang. Ini termasuk dalam rumus ini. Yang ingat nggak tadi? Suhu ruang. Eva. Itu suhu opennya ini kan. Perbedaan suhu open. Baca tulisan saya. Suhu ruang. Berarti apa D ya? Simbolnya D. Pasti di rumus G itu ada D-nya nanti. Ada D, ada R0, ada ini. Suhu open T dikurangi T2. Gampang ya rumusnya? Tanpa lagi. Hitung grading faktor. Belum grade ya, baru faktornya. Dia punya faktor grade. Kayak ngitung pasca itu ada faktor cakupan. Kita nyari faktor, hitung grading faktor dulu. F sama dengan ada semua ya. D-nya dapat, R0-nya dapat ya. Misalkan dapatnya berapa? Misalkan di hitungnya dapatnya 2,5. Di tabel ada nggak 2,5? Ada 2,8. Pilih yang mendekati. Baru kita nyari G. Rumus G. FM-nya dari mana ini tadi? 2,83. Kalau dia nilai F-nya dihasilkan 2,5, cari di tabel yang mendekati nilai ini. Nah, ini tabelnya nih, kelihatan nggak? Dia kan 2,83 ya. 2,5 berarti yang mendekati 2,83. Kalau 2,0 terlalu jauh. 3 ditambah 3 dikali grade. Nah, ini aja rumusnya nih. Volumenya dari dimensi, ya dari spek open, grade-nya dari ini, nah, ini
ada suhu open, ada toleransi, ada hitung variasi total. Ini kenapa? Supaya nanti bisa masuk rumusnya. Untuk rumus grading faktor. Kita nyari grading faktor untuk menentukan jumlah termokol yang ada di dalam. Ini dari diketahui, ini dari diketahui variasi total 2 kali delta ini. 2 kali 2 aja kan? Kalau misalkan dia 2 derajat. Rata-rata itu kalau di spek manualnya nggak ada, itu dianggap toleransinya 2 derajat aja. Kemampuan. Kemudian suhu ruang, ya ini simbol suhu ruangnya. Perbedaan antara suhu open disimbolkan dengan D. Suhu open dan suhu ruang. Nah, ini kita nyari nilai D. Jadi ada beberapa ada D, R0, T, udah lengkap semua, baru kita masukin rumusnya. Grading faktor rumusnya ini. Nanti lihat di bahan presentasi saya ada. Lihat nih ya, jumlah termokopel.